Suka banget gue tuh nemu komentar yang isinya tuh pengen punya handphone kecil, compact, chipset kenceng, kameranya bagus, baterainya gede, terus ngecasnya juga cepet. Tapi sebenarnya nih ya, teman-teman tuh sadar nggak sih, request kalian yang kayak gitu itu sebenarnya bakal berbanding lurus sama harganya. Ibaratkan jam tangan aja, kita ngomongin logika nih, jam tangan itu semakin kecil ukurannya, semakin ruwet jeroannya, biasanya semakin mahal harganya. Laptop pun begitu, semakin tipis bodinya tapi maunya performanya makin kenceng, RTX sekian yang paling tinggi, baterainya juga gede, ya harganya ikut naik. Nah sama kasusnya kayak smartphone. Kalau kalian mintanya spek yang lengkap dengan body yang compact, ya pasti butuh engineering yang lebih rumit. Logikanya nyampe kan? Jadi menurut gua wajar kalau misalkan akhirnya harga handphone yang compact kayak gini juga bakalan ikut naik. Dan itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Sebuah smartphone mid-range terbaru dari Oppo yang menurut gua ini speknya udah ngikutin apa dari banyak orang cari saat ini. Termasuk yang tadi gue bilang di awal. Bodinya compact, performa kencang, kameranya lengkap, baterainya gede, chargingnya juga cepet. Memang secara nama dia masih ada di kelas mid-range. Tapi pas gue pakai beberapa waktu sampai sekarang, pengalaman yang ditawarin menurut gue ini udah berasa naik kelas. Dan menurut gue ini juga gambaran kalau sekarang harga smartphone emang sudah berubah. Hai semua, gue Wasa. Oke, sebelum kita bahas handphonenya ini, gue pengen kita sama-sama lurusin persepsi yang sama dulu ya. Menurut gue sekarang tuh kita emang harus mulai menerima kenyataan baru kalau harga smartphone itu sudah berubah. Ibaratnya dulu tuh handphone harga 1,8 jutaan spek entry level, itu udah enak banget. Sekarang di tahun 2026 ini, kalau kalian pengen spek yang setara, siap-siap aja ngeluarinnya di budget 3 jutaan atau bahkan udah mulai deket ke 4 juta. Begitu juga dengan kelasan mid-range. Dulu mungkin startnya 4 juta itu udah termasuk mid-range ya, tapi sekarang menurut gue pribadi 4 jutaan itu justru baru mulai jadi entry level yang speknya itu ya layaknya entry level yang ada. Makanya gue pribadi dari dulu sebenarnya itu udah nggak terlalu suka ngeliat atau ngebagi-bagi kelas smartphone itu cuma dari harganya. Karena sekarang harga itu gampang banget berubah. Yang lebih penting justru ngeliat isi di dalamnya. Kayak chipsetnya apa, memori atau storage-nya gimana, kameranya juga kayak apa, pengalaman pakainya juga enak atau tidak. Menurut gue itu jauh lebih penting ketimbang cuma ngeliat dari label harganya aja. Ya pokoknya gue yakin teman-teman paham lah maksud gue. Nah sekarang kita makanya langsung aja bahas handphonenya. Boxnya dulu lah ya. Kayak gini boxnya, simple. Dan kayak biasa untungnya penjualannya juga masih lengkap. Di dalamnya kita dapat charger yang 80 watt super VOOC, kabel USB, anti gores bawaan yang udah kepasang dari pabriknya, sama casing bening juga udah dikasih. Dan ini dia handphonenya, Oppo Reno 16 Pro 5G. Begitu pertama kali gue pegang, kesan pertama yang langsung kerasa, ya Allah ini ukurannya enak banget dipegangnya, swear. Handphone ini termasuk compact ya, walaupun tidak kecil, tapi ini kenanya compact. Jadi kalau teman-teman biasa pegang kayak iPhone seri Pro atau yang seri basic, pokoknya bukan yang Plus, bukan yang Pro Max ya. Ini ukurannya kurang lebih mirip. Tapi sejatinya, Oppo Reno 16 Pro 5G ini masih lebih sedikit kecil. Gimana sih ngomongnya? Salah gua. Masih sedikit lebih kecil. Nah gitu. Jadi lebih nyaman dipakai satu tangan. Ini tuh gue pegang ini warnanya itu putih Bima Sakti penamaannya. Oppo nyebutnya desain belakangnya ini juga sebagai desain planet 3D. Ini mungkin kelihatannya biasa aja ya di kamera. Tapi kalau mata teman-teman ngelihat langsung sendiri ke bodinya ini, dan apa ya, kena cahaya juga dan kita miring-miringin, ini bakal muncul efek kayak 3D gitu. Ada planet yang melayang di permukaan handphonenya ini. Ada kayak 3 layer gitulah. Bahkan gue juga udah sempet nanyain ke teman-teman gue dan mereka ekspresinya pada, waduh kok bisa begitu, kok bisa begini, gitu-gitu. Jadi bukan sekedar motif atau finishing glossy biasa, tapi emang ada kayak itu loh yang tadi, ada 3 layer yang menurut gue tampilannya jadi bikin lebih unik. Secara desain gue suka karena semuanya serba flat ya, lagi-lagi mulai dari framenya sampai layarnya. Jadi buat kalian yang pengen pasang tempered glass itu harusnya aman-aman aja. Nanti ya tinggal diregis ulang aja fingerprint di dalam layarnya ini biar lebih optimal. Ini handphone juga bisa berdiri sendiri di meja atau permukaan yang rata, tuh kelihatan.
Build quality-nya juga berasa banget mahal ala-ala flagship. Soalnya frame-nya juga udah pakai aerospace grade aluminium. Finishingnya rapi, halus, edge-nya juga nggak tajam, dan waktu digenggam kerasa solid. Nggak ada kesan murahan sama sekali. Buat ukuran teknisnya, layarnya sendiri ukuran 6,3 inci, panelnya AMOLED, dan refresh rate-nya 120 Hz. Bezelnya lihat, minim banget rata kanan kiri atas bawah. Dipegang satu tangan enak bener pokoknya. Jadi buat kayak macam scrolling sosmed, nonton video, atau bahkan sambil main game, ini kerasa mulus buat layarnya. Brightness sih juga menurut gua udah cukup lumayan tinggi buat dipakai di luar ruangan. Silau lah pokoknya. Ngomongin performanya, Oppo Reno 16 Pro 5G ini ditenagain MediaTek Dimensity 8550 Super yang punya pabrikasinya 4 nanometer. Dipaduin sama RAM gede juga dan baterainya 6700 mAh di bodi yang sekompak ini guys. Makanya buat pemakaian seharian ini handphone kerasa banget solidnya, nggak ada masalah. Multitasking lancar, buka aplikasi banyak santai, perpindahan antar aplikasi responsif, main game berat aman. Suhunya masih oke kok, ademnya cepet yang penting. Bypass charging ada juga. Antutu skornya gue cobain dapat 2,2 jutaan. Gede. Geekbench yang single core 1500-an. Terus yang multicore-nya 6200-an. Ini gue main Wuthering Wave aja, lihat sendiri. Opsinya gue mentokin kanan ya sampai merah. Dan masih aman-aman aja tuh, ketemu musuh ramean. Keluar ilmunya juga masih mulus 60 fps. ML sama PUBG ya udah kebayang lah, apalagi lancar guys pokoknya. Baterainya kalau habis pun tenang aja, ngecasnya yang 80 watt ini nggak perlu makan waktu lama. Ini gue udah ngetes dari ngecasnya 4% sampai full cuma makan waktu 1 jam 14 menit aja. Buat durabilitasnya sendiri, handphone ini punya sertifikasi yang lengkap guys. IP66, IP68, IP69, bahkan IP69K. Jadi kalau buat dipakai di kondisi yang agak ekstrim pun, setidaknya bikin kita tuh lebih tenang pakainya. Oke, lanjut soal softwarenya. Oppo Reno 16 Pro 5G ini ngebawanya tuh udah pasti ColorOS 16 berbasis Android 16. Terus kita lanjut bahas aja langsung soal AI-nya ya. Yang pertama ada AI Mindspace. Sederhananya ini tuh kayak tempat penyimpanan pinter buat berbagai informasi penting yang kita temuin selama pemakaian dan selama sepanjang hari. Mau itu screenshot, tiket perjalanan, artikel, jadwal, ataupun catatan lainnya tinggal disimpan aja. Nantinya si AI Mindspace ini bakal ngebantu ngerapihin biar lebih gampang dicarinya lagi. Terus di kiri atasnya ada juga AI Snapkey. Ini tombol fisik baru yang bisa di custom sesuai kebutuhan. Bisa buat buka kamera, simpan informasi ke Mindspace juga, ngerekam voice note, dan masih banyak fungsi lainnya. Dan menariknya lagi, Snapkey ini merupakan upgrade guys untuk seri Reno nih. Soalnya yang ada Snapkey itu biasanya cuma di seri flagshipnya aja atau seri Find. Yang mana ya kayak yang kemarin kita bahas, Find X9 Ultra. Ini dia. Terus habis itu ada juga AI Bill Management buat nyatet pengeluaran otomatis. AI menu translation juga ada buat teman-teman yang suka traveling ke luar negeri. Ada juga AI Scan, AI Extract buat scan dokumen, sampai O+ Connect yang bikin transfer file ke iPhone, MacBook, iPad, ataupun Windows jadi lebih gampang, lebih seamless. Tapi ya menurut gue fitur-fitur AI di handphonenya ini bukan tipe yang sekali pakai atau sekali coba langsung bikin wah dan paham. Tapi justru makin lama dipakai itu makin kerasa manfaatnya. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian gue sih sebenarnya AI menu translation. Menurut gue ini bakal kepake banget kalau lagi traveling. Apalagi kalau misalkan ketemu menu restoran yang isinya itu tulisan semua, nggak ada foto. Jadi kita bisa lebih kebayang nih makanannya kayak apa, terus juga harganya. Nah, harganya juga bisa langsung dikonversi ke mata uang yang kita mau. Misalkan lagi dapatnya pound sterling atau lagi dapat harganya dolar, ya kita tinggal pindahin aja ke rupiah, kira-kira harga makanannya itu berapa. Jadi nggak perlu buka-buka aplikasi lagi buat ngitung-ngitung. Tambahan lagi, ini lucu sih, ada juga aksesoris baru yang unik nih, namanya Oppo Bubble. Nah, ini tuh, taruh nyalanya. Nah, ada tombolnya soalnya. Tuh, ini tuh bisa dipasang di belakang handphonenya. Dan fungsinya ini tuh sebagai layar tambahan, bisa buat preview kamera belakang pas selfie. Jadi fotonya tuh pakai lensa belakang yang lebih bagus kan ya, biasa daripada lensa depan, ala-ala Gen Z kayak gitu. Terus bisa nampilin fotonya juga, ada motion foto, terus juga bisa dijadiin video pendek kayak gini nih tuh. Sampai dijadiin
remote shutter. Menurut gue ini aksesoris yang lucu sih dan bakal seru buat teman-teman yang sering bikin konten. Oke, lanjut bahas kameranya. Yang belakang dulu, di sini ada 3 lensa kita dikasih. Ada lensa utama 200 megapiksel, ditemenin sama lensa telefoto 50 megapiksel yang mana bisa zoom secara optikal 3,5 kali. Terus lensa ultra wide 50 megapiksel juga. Terus lensa depannya sendiri juga sama 50 megapiksel ultra wide. Jadi nggak ada lagi guys nih istilahnya megapiksel yang nanggung-nanggung. Makin kebayang juga kan nanti kenapa harganya tuh bisa ya lumayan lah. Sebanding lah pokoknya kenanya. Oke, sekarang lagi nyobain 4K 60 fps-nya. Sekarang di lensa ultra wide yang mana ini kita juga bisa ngezoom 1, 2, 3,5, 7, dan kalau dipaksain bisa sampai 18 nih, mentoknya segini guys, 18 ya. Balik lagi ke 1, aduh semut banget. Dan enaknya ini juga bisa langsung sama dipindah ke lensa depan tanpa harus nge-stop dulu. Dan kalian lihat tuh, ya tuh ultra wide-nya, bukan ultra wide, wide lah maksudnya, lensa selfie-nya guys, bagus banget ya. Bisa nunjukin kayak enak aja gitu tuh, di sana ada itu, ada yang ada kopi. Ya ini gitu guys. Balik lagi ke lensa depannya, lensa belakang tanpa harus nge-stop dulu. Dan resolusinya sama ya, depan belakang. Dari tadi gua awalnya mulai 4K 60 fps, lensa depannya juga 4K 60 fps. Dari tadi gua bawa jalan gini-gini nih. Stabilisasinya gimana? Mesti ngelewatin tuh. Kita ke bawah. Ini 4K 60 fps. File size-nya pasti gede, tapi nggak apa-apa. Bagus ini. Tuh guys. Ultra wide lagi deh. Tuing. Tuh dipegang tangan satu ya. Itu ada orang nggak sih di situ? Udahlah. Lanjut. Nah yang gue demen dan setaunya gue kamera depan Oppo ini juga menjadi salah satu yang angle-nya itu paling wide di industri smartphone saat ini. Makanya buat ngevlog itu enak karena background yang ketangkap tuh bisa jadi lebih luas. Kalau selfie juga bisa rame-rame termasuk orang yang bakalan masuk di dalam frame-nya. Soalnya ya buat lensa belakangnya ini yang paling sering gue pakai justru lensa telefoto 3,5 kali karena ya gue suka aja gitu ya, karena lensa optical focal length-nya itu sekitar 85 mili lah, kayak gini tuh enak gitu loh buat foto potret. Objek kita tuh jadi lebih kepisah sama background. Bahkan kalau teman-teman nambahin foreground itu makin cakep, bokehnya kelihatan lebih natural. Buat ngefotoin orang ataupun pasangan ataupun pada saat traveling foto objek gitu ya, menurut gua ini kamera yang bisa jadi favorit sih di Reno 16 Pro 5G ini. Apalagi balik lagi, ini handphone kecil, gampang banget buat dipegangnya. Keluarin kantong, langsung pencet tahan gitu ya, tombol snap key-nya buat langsung settingan masuk ke kamera, ya menyenangkan. Terus Oppo juga ngebawa AI Flash Fotografi 3.0 yang menurut gua lumayan kepake terutama buat teman-teman yang sering foto malam atau di dalam ruangan. Jadi selfie-nya makin cakep. Terus ada juga beberapa fitur lucu-lucuan tapi seru sih menurut gua. Kayak ini PopCam. Menurut gua ini salah satu yang bakal disukain sama Gen Z. Jadi teman-teman bisa langsung dapet efek ala-ala kamera digital jadul, instant film yang kayak Polaroid gitu, light leak, sampai berbagai filter retro langsung dari kamera bawaan tanpa harus nginstal aplikasi-aplikasi lain laginya.
Terus selain itu masih ada juga fitur AI Collage Mix dan AI Pop Out 2.0. Nah, ini buat lucu-lucuan juga. AI Collage Mix bisa bikin collage dari foto, video, sampai stiker animasi langsung di handphone. Sedangkan untuk AI Pop Out 2.0 ini tuh bikin objek seolah-olah keluar dari frame. Jadi hasilnya lebih hidup. Emang sih dua fitur itu bukan fitur yang wajib banget kita pakai setiap hari. Tapi buat sesekali, buat selingan gitu lah ya. Kalau kita bikin konten, pasti bakal seru sih buat kita cobain. Terus buat videonya, lensa depan sama lensa belakang ini sama-sama udah bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Sweet spot banget kan? Iya nggak? Yang gue suka, pas kita lagi ngerekam itu juga bisa pindah lensa dari depan ke belakang, tanpa harus nge-stop dulu. Terus ada juga 4K Ultra Stabilization. Menurut gua ini bukan tipe yang bikin video langsung lurus banget gitu loh ya, macam horizontal lock. Tapi bikin video tuh jadi lebih halus dan nggak gampang shaky-shaky aja. Jadi lumayan kepake kalau kita misalkan lagi ngevlog tapi sambil jalan kaki dipegang satu tangan atau dua tangan gitu. Oke, jadi kesimpulan, beberapa hari gue cobain ini Oppo Reno 16 Pro 5G, menurut gue kekuatan terbesarnya itu ada di kombinasi desain compact yang premium, performa yang kenceng, baterainya gede, fitur AI yang kepake, dan kamera telefoto 3,5 kali, yang menurut gue menjadi salah satu daya tarik utamanya. Oh ya, buat update-nya sendiri, si Oppo itu ngejamin ngasih 5 tahun Android dan 6 tahun security update. Mantap. Dan jadinya Oppo Reno 16 Pro ini menurut gue pas banget sih buat temen-temen yang seorang content creator ataupun anak muda yang pengen tampilnya tuh lebih lebih wow lagi gitu loh. Bukan cuma karena desainnya yang kece, tapi juga karena hasil foto, video, sama fitur-fitur kreatifnya yang bikin konten tuh lebih seru tanpa harus nginstal aplikasi pihak ketiga. Oh ya, terus ada satu informasi lagi yang menurut gue nggak kalah penting sih. Apalagi kalau misalkan teman-teman tuh tipikal orang yang niatnya pakai handphone itu dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi kalau ini handphone dibeli sekarang, mendingan pakainya awet-awet. Iya kan, harganya juga pasti tidak murah. Karena menurut gue, ini yang penting itu adalah after sales maksudnya guys. After sales itu jujur kalau ngomongin Oppo menurut gue emang sama juga sih, dia tuh menjadi salah satu brand yang punya layanan after sales itu terbaik di Indonesia. Jadi kalaupun teman-teman tuh butuh maintenance atau perbaikan, seenggaknya kita lebih tenang. Coba aja datang ke sana iseng buat mintain casing atau minta anti gores, pasti dikasih dah. Selama masih garansi ya, setahu gue sih gitu. Intinya kalau teman-teman lagi nyari handphone yang enak dipakai harian, ukuran yang gak kegedean, speknya juga lengkap, kameranya oke, didukung sama layanan after sales yang bisa dipercaya sampai ke depannya dan selama ini pokoknya, ya Oppo lah. Oppo Reno 16 Pro 5G ini bisa banget masuk ke daftar pertimbangan. Gimana menurut teman-teman? Apakah menarik atau masih ngincer handphone lain? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Cheers.